Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang business plan. Business plan saya di sini dinamakan dengan Purnama Cake oleh saya Anita Sri Purnama, NIM 19031062. Baik, yang pertama masuk ke visi. Visi kami di sini yaitu menciptakan usaha sampingan terbaik dan membentuk jiwa kemandirian. Sedangkan misi kami yang pertama untuk membangun semangat entrepreneur atau berwirausaha tentunya. Yang kedua, membangun kemandirian mahasiswa dalam menghadapi tantangan global. Karena global ini selalu berkembang dan kita harus bisa mengikutinya. Yang ketiga, mengenalkan Purnama Cake sebagai salah satu cake dan dessert di Pasaman Barat. Yang keempat, melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada setiap rasa, topping, dan alat-alat produksi Purnama Cake. Yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan serta permintaan dan kepuasan pelanggan tentunya. Selanjutnya yaitu menjadikan Purnama Cake sebagai pilihan utama cake dan dessert paling favorit di lingkungan pemasaran. Dan yang terakhir yaitu menciptakan lapangan kerja. Sedangkan tujuan kami di sini, yang pertama ada melakukan promosi-promosi menarik dan testimoni menarik di media sosial Instagram secara berkelanjutan. Jadi di media sosial kami juga akan selalu melakukan promosi-promosinya, dan ini tentu saja menarik. Yang kedua yaitu melakukan survei dan membuat varian rasa baru pada cake, krim, dan topping, serta pengembangan alat-alat produksi yang dipakai. Pengembangan dilakukan agar memudahkan proses produksi. Yang ketiga, melakukan riset atau membuat produk sesuai dengan permintaan konsumen dan selalu melayani pelanggan dengan baik dan ramah. Yang keempat, melakukan inovasi-inovasi pada produk dan tetap menjaga kualitas produk. Kualitas produk adalah salah satu yang harus sangat dipertahankan dan harus lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu menyediakan lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja yang berada di Sumatera Barat, terutama wilayah Pasaman Barat. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan bidang usaha kami ya. Bidang usaha kami di sini yaitu jenis usaha berupa usaha rumahan yang menjual cake atau kue yang lezat dan bergizi, dan disajikan dengan berbagai jenis topping krim yang bisa dipilih sesuai selera. Usaha kami bergerak dalam bidang kuliner modern, pembuatan cake atau kue. Karena saya termasuk orang yang senang dalam membuat kue, apalagi kue yang saya buat merupakan kue dengan berbagai macam bentuk dan topping, berbagai warna. Awal dibentuknya usaha ini karena kami dapat melihat minat masyarakat akan kue dengan harga terjangkau. Itulah bidang usaha kami yang kami geluti sekarang. Selanjutnya yaitu ada jenis produksi. Jenis produk, maksud saya jenis produk cake atau kue yang lezat dan bergizi dan disajikan dengan berbagai jenis topping krim yang bisa dipilih sesuai selera, diantaranya yaitu cake brownies coklat. Yang kedua ada cake brownies topping krim warna yang bervarian, cake bolu kuning topping krim warna, cake bolu kuning topping buah. Dan masih banyak lagi jenis-jenis produk. Kami akan selalu berinovasi untuk mengembangkan jenis-jenis produk kami hingga sangat bervarian dan itu bisa memuaskan pelanggan-pelanggan kami gitu. Selanjutnya yaitu kegunaan, keunggulan, keunikan atau inovasi produk kami. Tempat produksinya yang bersih dan higienis, jauh dari kuman. Ini adalah salah satu poin penting. Selanjutnya yaitu banyaknya varian produk kue dan rasa yang disajikan. Harga relatif terjangkau oleh semua kalangan, baik kalangan atas ataupun kalangan menengah.
Selanjutnya, lokasi usaha. Kami membuka lokasi usaha berada di depan rumah pemilik usaha, saya sendiri, dan juga membuka lokasi di Pasar Selaping Ranah Batahan. Lokasi ini dalam pemasaran langsung atau offline. Lokasi yang dipilih ada di wilayah Muara Air Talang dan Pasar Kami Selaping Ranah Batahan. Pasaman Barat. Usaha juga dibuka untuk pemesanan online. Dalam pemesanan online ini, kami akan membuka pre-order melalui WhatsApp ataupun Instagram nantinya. Sedangkan waktu untuk dalam penerimaan pesanan bisa diorder dari jam 13.00 sampai 18.30 WIB. Dari jangka waktu itu kami akan selalu sudah buka tokonya dan para pelanggan bisa membeli pada waktu tersebut. Selanjutnya, resiko bisnis dan pengolahannya. Resiko yang mungkin terjadi dalam usaha yaitu mutu dari bahan yang diperoleh bisa saja memiliki kualitas rendah atau rusak karena tidak tahan lama, sehingga berdampak juga pada kualitas produk yang dihasilkan nantinya, dan mengakibatkan berkurangnya pembeli produk toko Purnama Cake. Selanjutnya, target konsumen kami. Cake kami ini mempunyai target adalah anak-anak hingga dewasa dari usia 10 sampai 35 tahun dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya yaitu dari berbagai kalangan usia ya, dan juga dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan usia tentunya, dan juga bisa sebagai cenderamata bagi konsumen. Lokasi yang dipilih ada di wilayah Muara Air Talang, Ranah Batahan, Pasaman Barat, dan juga satu lagi itu ada di Pasar Selaping, Ranah Batahan, Pasaman Barat. Situasi persaingan untuk saat ini, dalam situasi persaingan ini, kami mempunyai beberapa pesaing, seperti pedagang kue keliling dan pedagang kue yang dititipkan di beberapa warung. Namun, pengaruh pesaing terhadap penjual kue sedikit berpengaruh, karena para pesaing sudah terlebih dahulu berjualan kue, dan juga tempat berjualannya yang cukup strategis, sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar tempat tersebut dan sering membeli kue di sana. Selanjutnya yaitu masuk ke jumlah dan harga produk. Untuk jumlah dapat diorder bebas oleh konsumen, karena kami menjual dalam bentuk bijian, dan untuk harga per bijinya seharga minimal atau yang paling kecil itu Rp5.000. Dan nanti akan ada harga-harga itu tergantung dengan bagaimana jenis produk apa yang dibeli. Ada misalnya nanti ada yang 7.000, 10.000, dan tidak menutup kemungkinan bahkan lebih mahal dari itu. Sekarang kita masuk ke dalam bahan baku ya, bahan baku dari cake kami itu. Proses pembuatan makanan tentunya membutuhkan bahan baku dan juga bahan pembantu. Cake memerlukan bahan-bahan tersebut sebagai proses menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Bahan bakunya diantaranya yaitu 200 gram mentega, 150 gram gula halus, setengah sendok vanili bubuk, 1 kuning telur, 1 sendok makan jahe parut bahan ayak, 300 gram tepung terigu protein sedang bahan coklat oles, 200 gram dark cooking coklat lelehkan, 1 sendok mentega tawar, dan 75 ml susu krim. Dan ini belum termasuk dari bahan baku krim atau topping dari cake tersebut. Ini hanya khusus untuk cake-nya atau kuenya, sedangkan bahan baku dari krim dan juga topping-toppingnya itu nanti lain lagi. Alat dan teknologi yang kami pakai yaitu ada oven, mixer, timbangan, sendok dan gelas ukur, loyang kue, spatula, ayakan, kertas roti, plastik segitiga, kuas, alat pengocok, dan ada beberapa alat lagi yang digunakan sebenarnya, seperti meja dan lain-lain.
Proses produksi. Cake mempersiapkan produk-produk pada masing-masing rasa. Dengan proses produksi yang baik, akan mendapatkan hasil yang baik juga. Produksi cake dilakukan di rumah terlebih dahulu untuk mendapatkan bahan jadi, yaitu cake cream. Yang pertama prosesnya mixer telur, gula pasir, SP sampai mengembang. Yang kedua masukkan susu bubuk, tepung terigu, dan santan. Aduk perlahan. Selanjutnya masukkan baking powder dan baking soda. Aduk rata, sisihkan sedikit adonan untuk dicampurkan dengan pasta ungu atau pasta-pasta warna lain. Next yaitu panaskan panggangan martabak mini dengan api kecil. Di sini tidak harus panggangan martabak mini. Di sini kami punya cetakan banyak macam dan intinya yaitu panaskan cetakannya ya di sini. Terus tuang adonan sedikit lalu beri 1 sendok penuh selai di tengahnya. Ini kami akan kombinasikan atau ini adalah salah satu bentuk dari variasi cake-nya. Nanti ada yang pakai selai, ada yang krim, dan banyak lagi. Terus beri sedikit adonan pasta ungu di atasnya dan bentuk motif sesuai selera. Next yaitu panggang sampai matang, angkat dan sajikan. Itulah proses produksinya. Selanjutnya kapasitas produksi. Dalam sekali pengadukan adonan untuk pembuatan cake biasanya menghasilkan lebih kurang sekitar 12 buah cake cream. Jadi tidak menutup kemungkinan kurang dari 12 atau lebih, tapi biasanya rata-rata yaitu 12 buah. Dalam sekali pengadukan adonan cake tadi. Struktur organisasi dan personilnya. Oke, masuk ke pemasaran ya, struktur organisasinya. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang direncanakan oleh Purnama Cake. Yang pertama, nama usaha Purnama Cake. Jenis usaha cake dengan krim atau makanan ringan ya, di sini dessert bisa juga. Alamat usaha, lokasi yang dipilih ada di wilayah Muara Air Talang dan Pasar Kamis Silaping, Ranah Batahan, Pasaman Barat. Nama pemilik Anita Sri Purnama. Status pemilik di usaha yaitu pemilik usaha. Jadi inilah struktur organisasi dan personilnya dalam Purnama Cake. Lanjut, tim pengelolaan dan tenaga kerja. Usaha ini dikelola sendiri oleh pemilik usaha atau pemilik usaha ikut serta dalam pengelolaannya dan dalam tenaga kerja hanya baru memperkerjakan 2 orang tenaga kerja. Ya, karena ini masih baru, kami masih meminimalisirkan tenaga kerja karena masih terhandle. Dan nanti kalau misalnya belum memang membutuhkan tenaga kerja lagi, otomatis tim pengelolaan dan tenaga kerjanya nanti akan bertambah lagi. Next yaitu kebutuhan investasi dan modal kerja. Di sini udah ada uraiannya, unit, harga, dan jumlahnya juga. Seperti uraiannya itu seperti peralatan digerai, booth aluminium, freezer, wadah topping, kursi plastik, scoop ice cream, cetakan spuit kue, sendok, mangkok ayam, kalkulator, dan banyak lainnya. Di sini sudah saya terangkan. Dan sudah ada total kebutuhan modal investasi. Di sini kami juga menghitung prediksi arus kasnya. Tentu saja prediksi ini kami hitung semua lengkap dan juga ada rencana laba atau rugi. Dan kami sudah memperkirakan benefit atau cost ratio-nya di sini. Dan rata-rata dalam per bulannya itu setelah kami hitung sekitar 5 juta benefit atau cost ratio-nya. Dari kebutuhan investasi dan modal kerja, ada prediksi arus kas, rencana atau laba rugi, benefit atau cost ratio ini kami sangat sudah menghitung minimalisnya dan maksimalisnya. Jadi kami sudah memperkirakan beberapa kondisi. Kesimpulan,
Oke, kita masuk ke poin terakhir yaitu kesimpulan. Usaha toko bernama Cake ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang bisnis yang menjanjikan, memperoleh keuntungan yang tinggi dengan berbagai macam rasa dan bentuk yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Namun semua itu juga harus disertai dengan kemampuan membaca peluang yang baik dan manajemen yang baik, dan yakinkan bahwa bisnis apapun yang Anda lakukan dapat bersaing dan berkembang sesuai harapan. Jadi memang usaha toko bernama Cake ini termasuk ke era modern ya, karena kami menjual cake atau dessert. Jadi memang biasanya ini cukup diminati dalam pemasaran global sekarang dalam hal untuk pangan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kerancuan atau ketidakjelasan. Thanks for everything. Saya Anita Sri Purnama. Sekian presentasi saya pada saat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.